Selamat datang kembali dalam perkuliahan kalkulus lanjut MA2031. Kita masih akan membahas mengenai integral lipat. Saya Erik dari program studi S1 Matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagian terakhir dari integral lipat, yaitu bagaimana perubahan variabel dalam integral lipat. Mari kita mulai. Nah, berikut adalah teorema mengenai perubahan variabel pada integral lipat. Misalkan sekarang saya punya D itu adalah daerah di R2, F itu pemetaan dari D ke R dan dia kontinu di D. Misalkan pula T itu adalah transformasi pemetaan dari R2 ke R2 adalah fungsi vektor yang mempunyai inverse dan terdiferensialkan serta didefinisikan oleh TUV itu adalah XUV dan YUV. Ini persis sama seperti yang fungsi vektor yang sebelumnya ya. Kurang baik, T-nya seharusnya cetak tebal. Oke, jika D bintang adalah daerah yang memenuhi, jadi peta dari D bintang itu adalah D, maka berlaku integral lipat 2 dari fx y dx dy itu sama dengan fx uv yuv dikali dengan eh, de- mutlak dari determinan matriks Jacobi kali du dv. Oke ya. Mari kita melihat, tentu saja hasil ini nanti bisa diperluas dengan cepat ke dimensi yang lebih tinggi ya. Nah, sebelumnya kau masih ingat, saya ingatkan kembali, kita sudah pernah bicara nanti kalau saya punya eh, perubahan variabel, eh, ini adalah X, U, V, Y, U, V gitu, maka nanti eh, dxdy-nya itu adalah ini dari F aksen U, V, ini du dv gitu ya. Jadi sebenarnya ini sudah kamu sudah tahu sebelumnya ya, kamu sudah tahu sebelumnya. Eh, ini ketika kita ingat kembali ketika kita membahas tentang apa artinya diferensial gitu ya. Bagaimana saya mengaproksimasi luas kecil gitu, aproksimasi linearnya. Sehingga saya punya dx dy-nya itu sama dengan panjang dari f aksen normal dari f aksen uv du dv. Jangan lupa f-nya itu fungsi dari R2 ke R2, maka f aksen itu adalah matriks 2 kali 2 ya, hati-hati sekali. Nah, ini jadi perubahan ini teman-teman dari sini ke sini. Nah, ini ya teman-teman ya, ini sudah teman-teman tahu sebelumnya ya. Jadi saya punya seperti itu. Nah, dengan kita coba melihat bagaimana hal itu terjadi ya. Atau mungkin teman-teman bisa lihat secara cepat, walaupun ini bukan ya teman-teman ya, hanya sekedar teman-teman bisa, oh melihat cepat aja. Ini kan seolah-olah gitu ya, gitu, jadi dx dy gitu. Tapi nggak boleh dilihat seperti itu ya teman-teman ya. Oke, tapi sekedar nanti bisa kamu untuk melihat, ini betul apa enggak gitu ya formula saya. Nah, dengan memanfaatkan perubahan variabel pada integral lipat, nah tentukan double integral x kuadrat min y kuadrat dx dy dengan d adalah belah ketupat dengan keempat titiknya 00, 1 minus 1, 1,1, dan 2,0 ya. Jadi saya punya belah ketupat yang seperti ini teman-teman, yang di sebelah kiri. Itu oke ya. Dan double integralnya x kuadrat min y kuadrat. Kalau kamu ini menghitung dengan integral biasa, kamu harus bagi menjadi dua daerah, yaitu daerah dari 0 sampai 1 sampai daerah dari 1, 2. Dan itu pun tidak mudah ya, karena saya harus mencari 0, 1 itu nanti atas dan bawahnya berbeda, dan 1, 2 itu atas dan bawahnya berbeda. Kalau kamu mau mencoba, nah ini jadi kamu menghitung double double integral ini ya, integral lipat dua seperti ini. Oke ya. Tapi pertanyaannya apakah ada cara lain gitu? Apakah ada cara lain? Terutama kalau dari geometri dari batasnya itu misalkan ini mengapit pada eh, fungsi yang sama gitu, misalkan ini adalah fx, y sama dengan c1, ini adalah fx, y sama dengan c2, lalu saya punya di sini adalah gx, y sama dengan eh,
C3 misalkan ini saya punya GX, Y sama dengan C4. Nah, pada batas-batas yang seperti ini gitu ya, ini sulit sekali kalau kamu menggunakan kalau tanpa menggunakan perubahan variabel. Nah, pada akhirnya nanti saya harus mendefinisikan U yang sama dengan fxy dan G yang sama dengan fxy. Nanti bagus sekali nanti perubahan batasnya itu berubah menjadi benar-benar persegi atau persegi panjang gitu ya. Nah, itu yang akan mau kita lihat. Nah, tapi yang kita bahas hari ini, yang kita bahas pada kesempatan ini hanyalah untuk yang linear saja, perubahan yang linear. Pak, untuk yang perubahannya non linear bisa apa enggak? Ya bisa. Tapi harus hati-hati, teman-teman. Hati-hati apa? Karena nanti pemetaannya harus punya inverse. Hati-hati sekali. Harus punya inverse gitu ya. Begitu kamu pemetaan dari R2 ke R2, belum tentu dia mempunyai inverse. Ya. Kalau dia punya inverse dan dia terdiferensialkan gitu, maka saya bisa dengan mudah. Nah, contohnya ini ya. Nah, saya coba karena ini bendanya itu adalah, kalau kamu lihat ini adalah Y sama dengan satu itu Y sama dengan X. Yang kedua itu Y sama dengan negatif X gitu ya. Yang ketiga itu Y sama dengan X ditambah sesuatu. Yang keempat Y sama dengan negatif X ditambah sesuatu. Akibatnya sebenarnya kamu punya X minus Y dan X plus Y. Nah, berdasarkan geometri dari batas kamu, saya mendefinisikan nanti U yang adalah X minus Y ini, dan V yang adalah X plus Y. Gitu ya. Dan kalau kamu coba lihat daerah satu itu menjadi U sama dengan nol. Daerah 2 itu menjadi V sama dengan nol. Daerah 3 itu menjadi U sama dengan 2. Daerah V itu sama dengan, daerah 4 itu menjadi V sama dengan 2. Oke ya. Dan kamu sudah tahu ya ini dia mempunyai inverse. Tahu dari mana Pak pemetaan ini mempunyai inverse? Ya, tahu dari mana? Coba kamu pikirkan, tahu dari mana gitu ya. Kita tahu bahwa pemetaan dari eh, bidang UV ke bidang XY atau kebalikannya, dia selalu mempunyai inverse gitu ya. Nah, nanti daerah D ini akan berubah menjadi daerah D bintang. Dan daerah B bintang ini kalau kamu lihat nanti satu itu identik dengan U sama dengan nol. Jadi ini adalah yang ini. Lalu daerah 2 yang mana? Daerah 2 menjadi V sama dengan nol yang ke bawah gitu ya. Daerah 3 dia menjadi yang ini. Daerah 4 menjadi yang ini gitu. Petanya ya. Nah, setelah itu artinya apa? Kalau saya punya double integral lipat 2 dari x kuadrat minus y kuadrat dy dx, saya ubah menjadi x plus y dikali x minus y, maka x plus y-nya kebetulan ini berubah menjadi u, ini menjadi v. Secara umum begitu fungsinya nonlinear agak ada kesulitan ya. Tapi kamu coba nanti sebenarnya lebih gampang pakai yang mana gitu ya. Jadi kadang-kadang lebih gampang ya udah tidak diubah variabelnya. Tapi kadang-kadang ya diubah variabelnya berdasarkan batas dan kamu dapat hasil yang jauh lebih mudah gitu ya. Oke. Nah, dalam hal ini dia menjadi batasnya menjadi D bintang karena ini sudah di dunia UV, teman-teman. Maka ini menjadi U kali V. Jangan lupa perubahan DY dx, DY dx menjadi dengan ini ya. Kamu sudah lihat cepat ini DU dV, DU dV ini menjadi dx dy. Cocok gitu ya. Melihat cepat aja, tapi nggak boleh sebenarnya ya, teman-teman ya. Nah, dalam hal itu do XY, do UV, teman-teman masih ingat ya. Dia adalah apa? Dia adalah determinan matriks Jacobi. Karena luas nanti ada mutlaknya. Karena determinan boleh negatif, saya mutlakkan menjadi perubahan luas itu menjadi selalu positif gitu ya teman-teman ya. Dan ininya siapa? Kalau saya punya do XY UV gimana? Berarti saya harus punya XY fungsi dari UV. Caranya seperti apa? Cari inverse-nya saja teman-teman tahu ya. Maka XY-nya itu adalah 1 - 1 1 1 inverse dikali dengan UV. Sehingga inverse-nya adalah ini. Sehingga ini adalah mutlak dari determinan ini. Wah, ini saya kurang bagus ya. Ini saya kurang bagus. Ini seharusnya menjadi yang lebih baik adalah ini ya. Ah, determinan gitu ya. Yang itu yang lebih baik. Saya kurang bagus. Nah, kalau kamu hitung nanti determinannya itu adalah setengah. Hati-hati ya teman-teman ya. Setengah dikali matriks nanti dikali determinan itu bukan setengah keluar loh. Hati-hati ya. Itu hasilnya menjadi setengah dikali dengan UV. Nah, batasnya U-nya itu dari 0 sampai 2 dan V-nya dari 0 sampai 2. Kita udah lihat di D bintang. Dia hanya jadi persegi ya. Persegi berukuran 2 kali 2. Mulainya di titik 0,0.
Nah, ini menjadi ini, dan ini akan menjadi, mudah sekali, dan ini akan menjadi dua. Waduh, cantik sekali. Cantik sekali. Ya, teman-teman ya. Itu perubahan variabel di integral lipat. Kalau yang pemetaannya nanti yang agak lebih susah, yang tidak linear, teman-teman bisa mencoba sendiri ya. Teman-teman bisa mencoba sendiri. Dan contohnya ada di buku teks. Saya sarankan kamu coba ulangi dengan buku teks yang ada di buku teks tanpa melihat terlebih dahulu kuncinya. Oke ya. Nah, dengan memanfaatkan perubahan variabel pada integral lipat, oh ini sudah momen inersia kamu bisa coba. Ini ada di buku ya. Nah, lalu bagaimana untuk koordinat yang sudah kita punya? Kan kita kalau dibatasi pada pada R dan theta tertentu, maka di koordinat polar itu dia mempunyai inverse gitu ya, dan inverse-nya, nah nanti yang kita memang kita cari gitu ya. Nah, akibatnya diperoleh seperti ini gitu. Mungkin yang menarik ini tadi ya, saya kurang. Yang menarik adalah ini. Kalau diketahuinya seperti tadi, X, Y, U, V gitu ya, X, Y, U, V. Nah, ini kan saya definisikan ini berdasarkan batasnya. U, X minus Y, V sembilan X minus Y. Tapi kalau saya mau mencari ini gimana? Itu berarti harus mencari inverse-nya. Kalau ini pemetaan linear ya gampang. Kalau pemetaannya nggak linear, contohnya ini adalah X kuadrat min Y kuadrat, V-nya ini misalkan X kuadrat plus Y kuadrat gimana? Gitu ya, atau satunya X kuadrat min Y kuadrat, satu pemetaannya gimana? Nah, kita sudah tahu ya, dia secara lokal bisa punya inverse kalau apa? Kamu coba ya, masih ingat kembali dari determinan dari apanya yang nggak boleh nol gitu ya. Selama kamu pada daerah itu, nanti kamu bisa menghitung do XY, do UV. Kamu masih ingat bagaimana cara menghitungnya? Ini determinan dari matriks ini. Masih ingat bagaimana menghitungnya? Oke ya. Jadi, oke. Jadi kalau saya mencari nanti, saya ada hubungan. Kalau saya punya kan ini ya, UX, UY, VX, VY. Nah, nanti apa hubungannya dengan saya kebalikannya? XU, XV, YU, YV. Nah, kamu ingat apa hubungannya? Oh, dikasih apa gitu ya. Karena yang saya cari adalah ini, yang diketahui adalah ini. Coba. Nah, ini sebenarnya nanti ada di contoh nonlinear ya. Di buku teks kamu coba karena itu menarik menurut saya ya. Nah, ini perubahan variabel untuk ininya, kamu sudah tahu ya. Nanti determinan mutlak dari determinannya itu akan menjadi R gitu ya. Dan kita pilih R-nya yang positif supaya dia mempunyai inverse. Oke, untuk setiap fungsi kontinu f gitu ya. Oke, jadi dia akan seperti itu. Kita coba lihat contohnya. Kita coba lihat contohnya. Ini hitung integral lipat 2 pada daerah D, D dengan D adalah daerah yang diapit seperempat lingkaran dengan pusat di 0,0 seperti pada gambar ini. Oke ya teman-teman ya. Jadi ini kalau kamu lihat jari-jarinya dari jari-jari satu ke jari-jari 2, tetanya dari 0 sampai pi per 2 gitu ya. R-nya dari jari-jari satu sampai jari-jari 2, tetanya dari pi per 2. Transformasi ke koordinat polar, maka ini perubahan variabelnya terlebih dahulu. Dan kamu bisa menghitung, ini sudah, kalau dulu sudah menjadi hafalan ya, menjadi R dikali dr d theta. Pak, kan itu nanti sebenarnya mutlak dari R, betul, tapi R-nya kita anggap positif ya. Nah, jadi saya punya nol boleh nggak Pak? Ya boleh, oke ya. Tapi integral itu nanti pada akhirnya kalau cuman di satu titik ya nggak masalah ya. Dia tetap terintegralkan. Jadi nanti integral lipat 2 dari E pangkat X kuadrat plus Y kuadrat dA dari D ini berubah menjadi E pangkat R kuadrat dikali dengan R. R itu siapa? Ini teman-teman hati-hati perubahan ini ya. Dikali dengan dr d theta. Lalu R-nya itu dari 1 sampai 2, tetanya dari 0 sampai pi per 2 gitu ya. Lalu saya pakai integral substitusi, misalkan U adalah R kuadrat, maka ini adalah ini. Maka setengah DU adalah RDR. Perubahan variabelnya jangan lupa, perubahan batasnya juga R-1, U-1, R-2, U-4, sehingga dia akan berubah menjadi ini. DU ya. Saya substitusi saja sehingga dia akan mendapatkan hasil seperti ini.
Oke ya, saya pikir ini tidak masalah, itu perubahan variabel di contohnya di koordinat polar di dua dimensi. Nah, lalu di koordinat bola atau di koordinat silinder, sama saja ya. Koordinat silinder nanti determinan dari matriks Jacobinya juga tetap memberikan R nilainya ya. Nah, ini determinan matriks Jacobinya kalau V-nya dari 0 sampai pi, tetanya dari 0 sampai 2pi, R-nya positif, maka ini determinan matriks Jacobinya adalah R kuadrat sin V gitu ya. Maka ini akan berubah menjadi ini. R kuadrat sin V itu adalah apa? Ya ini ya, mutlak dari ini. Loh Pak, kalau mutlak berarti ada R kuadrat positif. Tapi sin V Pak, oh V-nya antara 0 sampai pi, jadi aman. Dia jadi mutlak dari sin V ya, adalah sin V itu sendiri. Ya, jadi itu perubahan variabel. Oke, saya pikir ini bagian terakhir. Kita coba lihat contohnya saja. Nah, ini coba tentukan volume bola berjari-jari A menggunakan koordinat silinder dan bola. Nah, saya mau mencari koordinat silinder saja. Yang pertama, kamu tahu gambarnya kira-kira seperti ini, gitu ya. Gambarnya kira-kira seperti ini. Maka kalau saya nanti menggunakan koordinat silinder, gitu ya, ini R theta Z, gitu. Oke. Nah, dalam hal ini nanti saya pengen berubah menjadi DZ, DR, D theta. Sehingga nanti saya proyeksikan ke bidang R theta yaitu ke bidang XOY gitu ya. Begitu saya proyeksikan, saya lihat dari atas maka dia bentuknya adalah lingkaran berjari-jari A gitu ya di bidang XOY. Sehingga ini DZ, DY, DX tentu saja kalau dalam variabel biasa itu menjadi apa? Z-nya dari permukaan bawah sampai permukaan atas, permukaan bawah adalah ini, permukaan atas adalah ini, nggak masalah ya teman-teman ya. Lalu DY DX-nya seperti apa? DY DX-nya mengikuti yang ini ya teman-teman ya, DY DX-nya. Maka X-nya dari min A sampai A, maaf saya salah. Ini Y-nya dari bawah sampai atas. Bawahnya itu adalah negatif dari akar A kuadrat min X kuadrat gitu ya. Oke. Atasnya akar dari A kuadrat min X kuadrat gitu ya. Maka saya ini akan berubah menjadi ini A kuadrat min X kuadrat, A kuadrat min X kuadrat. Eh, ininya satu ya supaya jadi volume. Kalau ini ada F yang bukan satu, dia menjadi massa kalau F-nya positif. Oke ya. Nah, lalu saya berubah menjadi R theta Z. Maka Z-nya itu kamu lihat adalah ini Z kuadrat adalah A kuadrat min X kuadrat min Y kuadrat. Maka Z-nya adalah plus minus. Plus itu yang permukaan atas, minus itu permukaan bawah. Saya ubah ke teman-teman masih ingat X-nya itu adalah R cos theta, Y-nya adalah R sin theta, dan Z-nya adalah Z. Maka ini akan berubah menjadi Z-nya adalah plus minus akar dari A kuadrat min R kuadrat, itu yang atas, yang bawah yang minusnya. Oke ya. Jadi nanti ini berubah menjadi apa? DZ-nya ini adalah dikali dengan satu dikali dengan satu, maaf. Ini adalah satu dikali dengan perubahannya, teman-teman ini ya, perubahannya dx, dy, dz berubah menjadi ini ya, perubahannya ada ini. Tentu saja ini nanti sama dengan R gitu ya, ini sama dengan R tuh. Eh, Z-nya dari permukaan bawah ke permukaan atas, minus dari akar A kuadrat min X kuadrat, R kuadrat sampai akar dari A kuadrat min R kuadrat. Lalu R-nya dari 0 sampai A gitu ya, permukaan ininya teman-teman yang di sini, maka R-nya dari 0 sampai A, tetanya dari 0 sampai 2pi. 0 sampai 2pi ya. Jadi saya punya ini ya. R-nya dari 0 sampai A, tetanya dari 0 sampai 2pi gitu ya. Ini akan berubah menjadi ini, teman-teman. Ini akan menjadi R lagi. R itu siapa? R itu yang tadi, determinan dari mutlak dari determinan matriks Jacobi ya. Eh, akhirnya saya punya ini saya substitusi. Pak ini DZ. DZ itu kan tidak ada pengaruhnya R. R-nya itu dianggap konstan. Maka ini akan menjadi RZ. Lalu disubstitusi batasnya akar A kuadrat min R kuadrat. Dengan ini menjadi dua kali akar A kuadrat min R kuadrat. Ya teman-teman ya. Ini saya agak kecepatan. Mungkin bagusnya teman-teman integralkan dulu terhadap Z. Lalu substitusi eh, fungsi atasnya. Akar dari A kuadrat min R kuadrat. Fungsi bawahnya negatif dari akar A kuadrat min R kuadrat. Lalu jadi seperti ini.
R, ini ada akar R kuadrat. Nah, saya bisa menggunakan integral substitusi. Misalkan U-nya itu adalah A kuadrat min R kuadrat, maka saya punya negatif DU itu adalah 2R dr. Jadi nanti 2R dr ini teman-teman, 2R dr ini berubah menjadi negatif DU. Ah, ini berubah menjadi negatif DU. Lalu yang ini menjadi akar U gitu ya teman-teman ya. Ini menjadi akar U. Ah, ini sudah gampang. Jadi saya punya DU d theta gitu ya. Dan ini integralnya terhadap U, ini U pangkat setengah, maka akan U pangkat 3 per 2 dikali dengan 2 per 3 negatif dari, jangan lupa perubahan variabelnya, ketika R sama dengan 0 maka U-nya sama dengan A kuadrat ya. Ketika R-nya sama dengan A kuadrat, U-nya sama dengan 0 gitu ya. Maka saya punya ini dari 0 sampai A kuadrat. Maka ini menjadi 2 per 3 dikali A pangkat 3 dikali 2 pi. Oke ya. Ini sama dengan 4 per 3 pi dikali A pangkat 3. Ah, ini sesuai dengan volume bola yang kita punya. Oke ya, teman-teman ya. Nah, yang berikutnya saya mau menghitung bagaimana menghitung ini dalam koordinat bola, teman-teman. Dalam koordinat bola. Teman-teman masih ingat koordinat bolanya yang seperti apa? X, Y, Z gitu ya. Di Z-nya itu sendiri apa? Di Z-nya sendiri apa? Ah, gitu ya. Kalau saya punya ini, nanti setiap kali saya titik, nanti Z-nya hubungkan ke sini gitu ya. Misalkan ini. Ah, gitu ya. Sit, sit gitu. Ah, ini, ini, dan ini gitu ya. Dan ini adalah yang nanti yang ini. Ini adalah X, Y. Z, nah ini ke sini, teman-teman ya, tegak lurus gitu. Kalau ini adalah V-nya gitu, teman-teman, maka kalau ini besarnya panjangnya R, maka besarnya Z itu siapa? Besarnya Z itu adalah R cos V. Jadi Z-nya adalah R cos V gitu. Maka panjang ini itu yang adalah panjang ini itu adalah R sin V, R sin V, R sin V, masing-masing nanti ada sudut tetanya, yang X-nya dikali cos theta, yang Y-nya dikali sin theta. Masih ingat ya teman-teman ya? Nanti teman-teman bisa lihat determinan dari matriks Jacobi, dimutlakan dia akan berubah menjadi R kuadrat sin V. Gitu ya. Ini berubah menjadi R kuadrat sin V. Teman-teman tapi harus mencoba ya. Jadi hasilnya saya punya yang seperti ini berubah menjadi sekarang apa? R-nya dari 0 sampai A, jari-jarinya dari 0 sampai A, tetanya diputar 0 sampai 2 pi, V-nya dari A gitu ya, bujur di petanya gitu ya, garis bujurnya. Dia dari 0 sampai pi ya. Sehingga ini akan berubah menjadi R kuadrat sin V seperti ini saja. Ah, ini karena perkalian ini nanti teman-teman bisa buktikan dia akan menjadi perkalian ini saja langsung ya. Dan ini adalah sepertiga A pangkat 3 dikali dengan min cos V pi gitu dikali dengan integral 1 d theta 2 pi. Maka ini menjadi 2, ini menjadi 2. Jadi hasilnya sepertiga A pangkat 3 dikali 2 dikali 2 pi itu adalah 4 per 3 pi A pangkat 3. Nah, teman-teman harus mencoba sendiri. Teman-teman harus mencoba sendiri. Kalau cuma saya, wah, saya yang makin pinter ya. Kamunya cuman lihat doang, penonton doang, nggak ngerti apa-apa. Nah, ini kamu harus coba ya. Jadi itu kalau kita sudah tahu ini yang punya inverse-nya gitu ya. Jadi untuk koordinat yang tadi polar silinder parabola, saya sudah pasti bisa menggunakan ini ya eh, perubahan variabel di integral lipat ini, teorema ini gitu ya. Jadi saya punya yang tadi. Oke ya, saya pikir itu adalah bagian yang terakhir dari integral lipat kita yang untuk berikutnya kita akan masuk ke yang namanya integral lintasan dan integral permukaan. Dan itu merupakan bagian yang penting ya. Itu merupakan bagian yang penting juga yang harus kamu kuasai. Oke ya, terima kasih.